teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-13. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kesempatan kali ini kita belajar dasar akuntansi dengan topik perolehan aset tetap. Nah, aset tetap itu apa sih? Aset tetap atau aktiva tetap merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap bersifat jangka panjang, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Nah, secara umum, cirinya itu pertama, usia manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun itu namanya aset lancar. Kemudian diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan. Maksudnya tuh kalau misalkan kita beli mobil, nah mobil itu digunakan untuk antar jemput karyawan atau distribusi barang. Jika tidak digunakan untuk keperluan operasi perusahaan, maka itu nggak disebut aset tetap, tapi investasi. Nah, kemudian itu bersifat permanen, tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Maksudnya itu, jadi tidak seperti barang dagang ya. Kalau barang dagangan tuh merupakan aset lancar. Oke, secara umum tuh aktiva terbagi dua, ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu apa? Aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu ada kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Nah, kalau aktiva tetap tidak berwujud tuh apa? Aset tetap yang tidak berwujud dan tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan. Hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya itu ada goodwill, hak paten, hak merek, dan ada juga kayak hak cipta. Nah, manfaat yang kita peroleh dari hak cipta itu adalah royalti kan. Seperti masalah cover lagu nih. Jadi, yang punya lagu asli itu nanti bakal dapat royalti. Itulah yang akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Akuntansi untuk perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tetap sampai dengan aktiva tersebut siap digunakan. Harga perolehan itu ada harga beli, biaya survei, biaya asuransi dalam perjalanan, biaya angkut, biaya broker, biaya pemasangan, biaya uji coba, dan lain sebagainya. Perolehan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diperoleh secara pembelian tunai, secara penerbitan surat berharga, secara pertukaran, secara membangun sendiri, dan terakhir ada secara perjanjian sewa guna usaha. Nah, biar lebih paham, kita langsung saja ke contoh kasus nih. Contoh kasusnya perolehan aktiva tetap secara tunai. Di soalnya ada diperoleh peralatan dengan pengeluaran sebagai berikut. Harga belinya 10 juta, biaya pajak 1 juta, biaya angkut 100.000, biaya asuransi perjalanan 500.000, biaya pemasangan 200.000, biaya coba peralatan 200.000. Nah, harga perolehannya gimana? Maka harga perolehan aktiva tetap tersebut 12 juta. 12 juta dari mana? Dari 10 juta ditambah 1 juta ditambah 100.000 ditambah 500.000 ditambah 200.000 ditambah 200.000 jadi 12 juta. Nah, kalau untuk masuk ke jurnalnya ya, itu tuh peralatan di debit, kasih kredit dan masukin 12 jutanya. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Next. Oke, selanjutnya ada contoh kasus perolehan aktiva tetap penerbitan surat berharga.
Pada tanggal 11 Maret 2022, PT Sigma membeli sebidang tanah dengan menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nominal 100.000 per lembarnya. Kemudian harga pasar saham tersebut 97.000 per lembar sahamnya. Bagaimana pencatatan pertukarannya? Oke, langsung. Kita tuh harus mencari nilai nominal saham. Tadi harga per nominal sahamnya 100.000. Kita ada punya 50.000 lembar. Dikaliin dapat 5 miliar. Kemudian kita cari nilai pasar sahamnya. Nilai pasar sahamnya itu 50.000 lembar dikali 97.000. Kita dapat 4.850 juta rupiah. Nah, karena nominal yang lebih besar daripada pasar ya, maka terjadi disagio saham sebesar 150 juta. Next. Nah, maka di jurnalnya ada tanah di debit, disagio saham di debit, dan modal saham di kredit. Oke, terima kasih mungkin untuk penjelasan materinya. Sekian, biar lebih paham nanti kita masuk ke pembahasan latihan soal ya. Semangat dan selalu berusaha. Oke, next kita akan membahas latihan soal biar lebih memahami ya. Oke, pertemuan 13 dasar akuntansi soal latihan aset tetap perolehan aset tetap. Soal pertama, jelaskan aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, ini tadi materi yang awal ya. Ada yang ingat? Aktiva tetap berwujud, aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu ada kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Aset tetap tidak berwujud dan tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya itu ada goodwill, hak paten, hak merek, dan lain-lain. Oke, ini juga kalian bisa menjawabnya dengan bahasa sendiri ya. Soal kedua ada PT Sigma mengimpor 1 unit mesin produksi dari Jepang dengan harga sebesar 300 juta. Biaya asuransi dan ongkos kirim sebesar 110 juta. Atas pengurusan impor mesin tersebut, PT Sigma meminta bantuan kepada PT WTA dan membayar biaya handling fee sebesar 12 juta. Biaya masuk dan pajak dibayarkan sebesar 120 juta dan biaya instalasi 15 juta. Hitunglah harga perolehan atas mesin tersebut. Nah, gimana caranya? Oke, tinggal kita tambahin aja ya semuanya. Harga barang tadi diketahui 300.000. Benar kan? Biaya asuransi ongkos kirim sebesar 110 juta. Kemudian atas pengurusan impor, PT Sigma itu minta bantuan sama PT WTA dengan ada biaya handling sebesar 12 juta. Nah, terus ada biaya masuk dan pajak yang dibayarkan 120 juta ribu, ada 120 juta ribu, biaya instalasinya 12 juta. 12 juta. Nah, ini kita tambahin saja. Gimana kalau ditanyain jurnalnya? Tinggal kita buat jurnalnya seperti ini. Peralatan di debit, kasnya di kredit. Oke. Masukin aja langsung 557 juta dua-duanya. Oke, next. Next, bagaimana
harga perolehan aset tetap yang dibuat sendiri. Ada yang bisa tahu? Oke, langsung kita jawab sama-sama ya. Harga perolehan aset tetap yang dibuat sendiri ditetapkan berdasarkan biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan hingga siap dipergunakan. Nah, jadi kalau seperti ini, berarti harga perolehan yang diperoleh dari yang dibuat sendiri itu berarti tinggal kita tambahin aja semuanya. Itu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya-biaya tidak langsung atau overhead. Oke, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kita langsung next lagi ke soal nomor 4. Nih, dibeli tunai. Ingat, tunai. Secara kendaraan seharga 100 juta. 100 juta biaya balik, nama, asuransi, dan lain-lain 15 juta. Berapa harga perolehan dan buatlah jurnal. Oke, bagaimana cara harga perolehannya? Itu kita buat harga perolehan aktiva tetap tersebut 115 juta. Ini tambahan dari ini ya. Ini sama ini. Nah, kalau jurnalnya tinggal masukin aja kendaraan di debit, kas di kredit. Udah ya teman-teman yang ini ya. Oke, langsung nomor terakhir untuk soal latihan nomor 5. PT Sigma membeli sebuah mesin dengan harga 150 juta. PPN-nya 10%, biaya pengangkutan dan bongkar muat 6 juta, biaya pemasangan 15 juta, dan biaya percobaan 5 juta. Berapa harga perolehan dan buatlah jurnalnya. Oke, harga mesinnya 150 juta, tapi tadi ada PPN sebesar 10%. Maka 150 dikali 10%, kita dapat 15 juta. Kemudian biaya pengangkutan dan bongkar muatnya 6 juta. Biaya pemasangan 15 juta, biaya percobaan 5 juta, kita tambahin aja. Terus kita buat jurnalnya. Kita buat jurnal mesin di debit, kemudian kas di kredit. Oke, mudah ya teman-teman. Ini tinggal tadi bedanya cuma ada PPN saja. Tinggal ditambahin aja, tinggal dikali ke harga mesinnya. Oke, semoga dapat dipahami soal latihan dan lebih tambah memahami lagi ya untuk materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semangat semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.